Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. FPI dikabarkan mendeklarasikan organisasinya dengan nama baru, yaitu Front Persaudaraan Islam. Lantas apakah sudah mengantongi izin dari Kemenkumham? Dan benarkah FPI berdiri kembali? Media sosial Twitter dihebohkan dengan deklarasi FPI. Dalam video deklarasi berdurasi singkat ini, terlihat puluhan orang berkumpul di sebuah masjid bernama Darul Khairat di Kampung Sumur Bor, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Deklarasi Front Persaudaraan Islam se-Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Namun jika diperhatikan, FPI versi ini memiliki arti nama Front Persaudaraan Islam. Dari segi nama, memang sedikit berbeda dari Ormas FPI sebelumnya. Ormas baru ini kabarnya sudah memiliki dewan perwakilan di beberapa wilayah. Lalu, apa saja perbedaan FPI Reborn ini dengan FPI terdahulu? Yang paling menonjol adalah dari segi visi misinya. FPI saat ini bernama Front Persaudaraan Islam, sebagaimana sesuai dengan namanya persaudaraan. Ini menunjukkan FPI ini mengedepankan ukhuwah dan persatuan. Dan yang lebih menonjolnya lagi, berbeda dalam strategi perjuangan. Yang pertama, FPI memiliki visi misi, yaitu bela agama dan negara, kemudian dakwah dan pendidikan, kemudian penegakan hukum dan HAM, kemanusiaan dan penanggulangan bencana, dan pengembangan media yang jujur dan amanah. Ini kita lebih fokus untuk pembenahan internal terlebih dahulu, kemudian untuk perapihan soft di FPI, di internal yang baru ini. Soal nanti kita mendaftar atau tidak mendaftar, kita bisa musyawarahkan di kemudian hari. Yang jelas bahwa pembentukan suatu organisasi ini tadi dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh konstitusi, sehingga siapapun boleh mendirikan organisasi ini. Lantas akankah FPI Reborn ini bisa mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Hukum dan HAM? Jika FPI Reborn mendapatkan izin dari Kemenkumham, apakah eksistensinya akan serupa seperti pendahulunya? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah video deklarasi Front Persaudaraan Islam (FPI) atau yang disebut dengan FPI Reborn viral di media sosial. Tim advokat FPI Aziz Yanuar mengatakan bahwa FPI Reborn ini mengedepankan persaudaraan di mana berpegang pada azas kebangsaan, yaitu Pancasila. Sementara pakar politik Burhanuddin Muhtadi menjelaskan FPI Reborn secara substansi tidak berubah dengan FPI dulu. Berikut cuplikan dialog dalam Kabar Petang pilihan Senin kemarin. Maksud tujuannya sesuai dengan namanya Front Persaudaraan Islam, kita lebih mengedepankan persaudaraan ya, dalam berdakwah, dalam berhisbah, dalam bermuamalah seperti itu kan. Jadi kita mengedepankan persaudaraan karena memang kita saudara sebangsa setanah air dengan ya bingkai NKRI. Kemudian yang saya mau sampaikan sedikit kalau boleh ya, saya sampaikan di sini kesempatan yang bagus melalui TV One bahwa asas dari FPI ini adalah asas keagamaannya Islam, asas kebangsaan Pancasila, kemudian akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah dengan mazhab akidah Asy'ari dan fikih Syafi'i. Kemudian juga dapat disampaikan beberapa hal yang saya mau sampaikan di kesempatan yang penting ini, bahwa paradigma organisasi Front Persaudaraan Islam yang pertama adalah bela agama dan bela negara. Kemudian yang kedua dakwah dan pendidikan Islam, yang ketiga penegakan hukum dan HAM, yang keempat kemanusiaan dan penanggulangan bencana, yang kelima pengembangan media yang jujur dan amanah. Kemudian yang terakhir yang saya mau sampaikan penting, bahwa organisasi ini kalau tadi Mbak tanya bedanya ya, kemudian pemirsa mungkin bertanya-tanya apa sih bedanya. Selain tadi yang kita sampaikan, ada yang kita unggulkan, yaitu yang pertama adalah kita mempunyai program deliberalisasi, yaitu menjaga Islam sebagai sebuah agama dan Pancasila dari rongrongan ideologi liberal yang menyerang Islam dan Pancasila itu sendiri. Kemudian melahirkan bahaya ya, yang melahirkan bahaya ateis dan komunis serta kapitalis. Yang kedua, program unggulan kita adalah deradikalisasi, yaitu menjaga Islam, Pancasila dari rongrongan ideologi radikal yang merusak Islam,
yang juga merusak Pancasila serta melahirkan bahaya ekstremis dan teroris serta separatis. Terakhir saya mau sampaikan yaitu Aswaja, yang itu menyebarluaskan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nama Imam Besar Habib Rizik Syihab tidak ada di dalam struktur Front Persaudaraan Islam. Yang kedua, nama Pak Munarman juga tidak ada di dalam struktur Front Persaudaraan Islam. Akan tetapi perlu dicatat bahwa jiwa dan ruh serta semangat dari guru-guru kita tadi tetap ada dimanapun, termasuk di Front Persaudaraan Islam. Demikian. Undang-undang tersebut ya itu ada organisasi terlarang. Jadi ada realitas ya bahwa Front Pembela Islam itu dianggap secara de jure dan realitas politik dan hukum itu terlarang di Indonesia. Dan terima suka atau tidak suka secara de jure dan secara politik, realitas politik dan hukum itu terlarang, dan muncul lagi sekarang nama yang bersama Front Persaudaraan Indonesia, Persaudaraan Islam. Ya. Nah itu apakah nanti itu memakai lambang-lambang yang sama atau tidak? Nanti kan akan diverifikasi oleh pemerintah Menkumham ya. Apakah itu bagian yang ikut dilarang atau simbol-simbol yang telah dilarang, atau itu sesuatu yang baru sama sekali? Kalau soal motif politik tentu tidak terelakkan, karena bagaimanapun FPI punya dampak politik yang luar biasa besar, terutama sejak 2016 sampai sekarang. Tetapi yang ingin saya katakan, ini lagi-lagi menegaskan kekhawatiran atau tesis saya yang lama, bahwa undang-undang ormas yang dijadikan sebagai palu godam untuk membubarkan FPI, itu mungkin dari sisi formalitas bisa organisasi bubar, tetapi ideologi tidak bisa mati. Jadi ini lagi-lagi menunjukkan bahwa Undang-Undang Ormas yang baru, pasal Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017, itu punya keterbatasan dalam rangka membubarkan organisasi yang dianggap terlarang. Karena kita tahu FPI adalah organisasi Islam, saya pernah menulis banyak sekali riset terkait dengan ini, organisasi Islam, ormas Islam yang paling populer dibanding New Islamic Movement yang lain. Jadi yang kenal FPI, Front Pembela Islam itu 60%, dan dari 60% yang kenal, 30%-nya setuju dengan perjuangan FPI. Nah ketika itu dibubarkan, tidak lantas pendukungnya mati, gitu loh. Jadi ini kelemahan mendasar undang-undang tadi, bahwa kemudian muncul Front Persaudaraan Islam, saya tidak yakin substansinya berbeda dengan saudara tuanya. Karena bagaimanapun kita tahu ya, mungkin metodologinya berbeda. Tadi disebutkan oleh Mas Aziz, Pancasila ditekankan sebagai dasar organisasi, kemudian bela negara, bela umat, ada deradikalisasi, menyelamatkan Pancasila. Tetapi menurut saya secara substansi tidak berubah dibanding dengan Front Pembela Islam. Dan ini menurut saya cara atau kamuflase yang baik dalam rangka menyiasati undang-undang ormas yang kita tahu sangat restriktif dan menyulitkan buat ormas seperti FPI ya untuk bisa eksis. Nah pada titik itu kemudian dicari metode baru, pendekatan baru, tetapi tidak mengubah substansi yang lama.